Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you? I hope you all in a good condition ya. Okay, before we start our study, let's pray to Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan mempelajari PAI bab zikir dan doa setelah sholat. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita ingin selalu mengingat dan memohon kepada Allah. Maka caranya adalah zikir dan berdoa. Anak-anakku yang solih dan solihah, tahu tidak zikir menurut bahasa? Nah, jadi zikir menurut bahasa artinya adalah mengingat. Sedangkan doa menurut bahasa artinya memohon atau meminta. Selanjutnya, Ustazah mempunyai beberapa gambar. Anak-anakku, silahkan amati gambar berikut. Ada anak yang sedang sakit, ada gambar rumah yang terkena musibah gempa, ada yang terkena musibah banjir, dan ada yang sedang terkena musibah jatuh. Setelah kita mengamati gambar yang pertama, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sering menjumpai permasalahan atau persoalan dalam kehidupan ini. Tak ada seorang pun yang terhindar dari musibah atau masalah. Seperti air laut kadang pasang dan kadang juga surut. Jadi kita tidak boleh putus asa. Sebenarnya permasalahan dalam hidup hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Wah, ada gambar yang kedua. Yuk kita amati lagi. Ada gambar anak-anak yang sedang bermain di sekolah, ada keluarga yang sedang makan, ada gambar anak-anak yang akan bertamasya, dan yang terakhir ada gambar keluarga yang sedang bercocok tanam. Kesimpulan dari gambar kedua adalah kita sebagai manusia juga akan mendapatkan kejayaan atau kebahagiaan dalam hidup, yang mana hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman. Jadi, ketika kita menerima kejayaan dalam hidup, sebaiknya kita tidak boleh menjadi lupa diri. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang zikir terlebih dahulu. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kenapa kita harus berzikir? Karena Allah satu-satunya tempat kita meminta dan bergantung. Karena dengan berzikir, kita akan tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, zikir juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, zikir juga dapat menenangkan dan melembutkan hati. Yang kedua, zikir juga membuat kita tidak mudah marah atau emosi. Zikir juga selalu dapat membuat kita melakukan pekerjaan apapun dengan baik dan ikhlas. Serta yang terpenting adalah zikir juga dapat mempertebal keimanan kita.
Tata cara berzikir adalah yang pertama, duduk yang rapi dan khusyuk. Yang kedua, berzikir dengan suara yang pelan. Dan ketiga, berzikir dengan niat yang ikhlas. Nah, selanjutnya anak-anakku yang solih dan soleha, buka buku paket PAI-nya halaman 119 sampai 120. Setelah itu, kita simak bacaan zikir berikut ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, kita harus meluangkan waktu untuk selalu berzikir setiap hari. Nah, anak-anakku yang solih dan soleha, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.